Tak mampu hentikan nikel, kini Uni Eropa tolak keras pembangunan ibu kota baru RI. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. The people of Europe understand very well that we must stand up against this cruel aggression. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honorable members. This is our principle. Freedom is priceless. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Presiden Jokowi sampai tak habis pikir Uni Eropa tak keras pembangunan IKN. Begini alasannya, Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Jadi sekali sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Media asing kembali menyoroti ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Kali ini media Prancis APV dalam artikel New Indonesia Capital Imperialis. Bagaimana Nusantara akan menggantikan Jakarta yang terancam tenggelam dan juga tercemar karena politik. Namun perjalanan kebentangan hijau luas 0 Nusantara mengungkapkan segala potensi dampak ibu kota baru terhadap kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan dengan menyerap pecinta lingkungan media. Itu juga memperingatkan pembangunan kota metropolis baru akan mempercepat pengunduhan hutan ini. Awalnya adalah hutan produksi, jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Jangan ada nanti isu merusak hutan, itu hutan produksi yang setiap 6 tahun 7 tahun ya ditebang. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apalagi nanti sampaikan. Kurang apalagi, padahal hutan Kalimantan adalah salah satu pembentangan hutan hujan tropis terbesar dan juga tertua di dunia. Diperkirakan berusia lebih dari 100 juta tahun. Ini akan menjadi bencana ekologi besar-besaran. Nusantara di 2045 akan menampung 1,9 juta penduduk, mengimpor gelombang manusia dan industri ke wilayah itu. Dan ini dikhawatirkan mengganggu rumah bagi berlindungnya sejumlah satwa mulai dari monyet berhidung panjang, macan, kerak, ekor babi, kelelawar, hingga budak langka. Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di dunia terkait dengan pertambangan, pertanian, dan juga penerbangan. Di sisi lain, para pegiat media sosial berpendapat bahwa ada kecemburuan sosial yang menyebabkan Uni Eropa dengan berturut-turut menggugat apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pada dasarnya, Presiden mengumumkan soal peringkat ekonomi negara dunia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 di Gedung BEI Jakarta pada Senin pagi. Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022 indeks harga saham gabungan mampu tumbuh positif di tengah penurunannya dialami oleh bursa di negara lain. Kita patut bersyukur bahwa indeks tahun 2020 itu mengalami kenaikan 4,1% dibanding bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam, kata Presiden. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Market cap juga tumbuh 15%.
Sampai angka 9.499 triliun ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Kepala negara juga mengungkapkan kegembiraannya karena 55% investor di bursa saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70% di bawah 40 tahun. Artinya, prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Betul-betul bisa sangat menjanjikan. Lebih lanjut, Presiden menyebut tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, meskipun optimis, Presiden juga menekankan agar semua